Gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adri Arif. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang berkenan menonton video yang saya bagikan, teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-temanku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Selamat datang football lover. Kali ini kita akan membahas laga yang penuh drama dan emosi, yaitu laga dalam semifinal leg kedua UEFA Conference League antara Fiorentina versus Real Betis, teman-teman. Duel sengit yang berlangsung di Stadion Artemia France ini berakhir imbang 2-2, teman-teman. Tapi hasil itu cukup untuk membawa Real Betis mencatat sejarah, teman-teman. Real Betis untuk pertama kalinya lolos final Piala Eropa pertama dalam sejarah klubnya, teman-teman. Oke, kita lihat dahulu skuad yang diturunkan dalam laga tersebut. Untuk Fiorentina menurunkan untuk posisi kiper ada De Gea, pemain belakang ada Pongracic, Homusa, Ranieri, teman-teman. Untuk pemain gelandang ada Dodo, Mandragora, Adli, Fargioli, Gosen, teman-teman. Serta untuk posisi striker ada Gudmundsson serta Ken, teman-teman. Real Betis menurunkan untuk posisi kiper ada Vitas, Rodriguez, Nathan, Batra serta Sabali, teman-teman. Untuk posisi gelandang ada Lo Celso, Cardoso. Untuk gelandang serang ada Pablo Formals, Isco serta Anthony, teman-teman. Untuk posisi striker ada Bakambu, teman-teman. Dari menit pertama tensi pertandingan langsung panas ya. Fiorentina yang tertinggal agregat 1-2 bermain agresif di depan publik sendiri. Tapi justru Real Betis yang mencuri keunggulan lewat tendangan bebas memukau dari Anthony, teman-teman. Winger yang dipinjamkan oleh Manchester United dan merupakan pemain dari Brasil itu mencetak gol indah yang langsung membungkam stadion, teman-teman. Sehingga Real Betis mampu unggul 0-1 di babak pertama ya, dan menjadikan Real Betis unggul 1-3 untuk agregatnya, teman-teman. Namun La Viola tinggal diam. Lewat situasi bola, Robin Gosens menyamakan skor jadi 1-1 ya, teman-teman. Beberapa menit kemudian pemain yang sama yaitu Robin Gosens kembali mencetak gol lewat sundulan, teman-teman, sehingga Fiorentina unggul 2-1 dan agregat skor menjadi 3-3. Pertandingan ini sempat dilanjutkan ke babak pertambahan waktu ya, teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya? Mari kita langsung saja lihat videonya, teman-teman. Ini pertandingan antara Fiorentina versus Real Betis, teman-teman. Real Betis mencoba membangun serangan, namun dihalau oleh para pemain dari Fiorentina, teman-teman. Lumayan cukup ramai ini. Tendangannya cukup. Oke, masih bisa dihalau, teman-teman. Kembali Real Betis mencoba membangun serangan, teman-teman. Lumayan sliding. Isco, teman-teman, pemain yang dulu bermain untuk Real Madrid. Fiorentina membangun serangan namun masih bisa dihentikan para pemain dari Real Betis, teman-teman. Kemudian tendangan bebas. Oke, masih bisa dihalau. Kembali Real Betis mencoba membangun serangan, namun kan, teman-teman, cukup berbahaya namun masih bisa dihentikan ya oleh kiper dari Real Betis. Kembali Fiorentina mencoba membangun serangan. Masih sangat mudah ya kayaknya, teman-teman. Striker dari Fiorentina dijatuhkan ya, teman-teman, kapten dari Fiorentina. Kembali Fiorentina membangun serangan namun masih bisa diblok, teman-teman. Cukup berbahaya, teman-teman, namun tak mampu dijangkau ya, teman-teman. Tadi kan masih bisa dihalau. Kembali cukup ini ya, teman-teman, masih bisa ditepis oleh De Gea, teman-teman. De Gea mampu menepis ya umpan dari para pemain Real Betis.
Kembali Kean. Masih di atas mistar gawang ya. Masih di atas mistar gawang tadi teman-teman. Di depan mulut gawang dari Real Betis teman-teman. Kembali masih bisa. Fiorentina. Masih kembali Fiorentina kembali mencoba membangun serangan. Anthony. Cukup membahayakan ya Anthony. Kaki kirinya masih sangat berbahaya. Isco dijatuhkan teman-teman. Kembali Real Betis. Dijatuhkan teman-teman. Dengan bebas. Gol teman-teman. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kembali Real Betis. Fiorentina langsung dibalas ya oleh Fiorentina melalui Robin Gosens teman-teman. Pemain sayap dari Fiorentina Robin Gosens membalas hingga skor menjadi 1-1 ya teman-teman. Kembali Fiorentina mencoba membangun serangan. Setelah tertinggal Fiorentina langsung bermain cukup. Wah, gol kembali teman-teman. Fiorentina akhirnya unggul 2-1 ya melalui Robin Gosens kembali. Luar biasa ini pemain sayap ini memanfaatkan 2 kali tendangan mati ya teman-teman dengan sundulannya. Robin Gosens sungguh luar biasa, bermain cukup apik ya pada pertandingan kali ini. Gosens. Wih, luar biasa sambutan dari para fans ya. 2 gol cukup cepat ini dari Gosens. Kembali Real Betis mencoba membangun serangan. Masih bisa dialami di babak kedua teman-teman. Real Betis mencoba membangun untuk menyamakan kedudukannya teman-teman. Kembali Fiorentina Gosens. Masih di sampingnya teman-teman. Kembali Anthony mencoba. Real Betis. Anthony kembali. Masih bisa dihadang teman-teman. Masih bisa dihadang. Kembali pemain Real Betis kali ini mengurung pertahanan dari Fiorentina teman-teman. Cukup berbahaya itu tadi. Jatuhnya lumayan. Dihentikan ya teman-teman. Kembali Isco. Masih bisa dihalau. Fiorentina kembali. Di sini terlihat sekali ya. Kan. Striker dari Fiorentina. Kembali Isco. Masih bisa dihalau teman-teman. Kean kembali. Masih bisa dihalau oleh para pemain dari Real Betis teman-teman. Cukup berbahaya tadi ya di depan mulut gawang dari Real Betis. Kembali masih bisa dihentikan para pemain dari Real Betis teman-teman. Masih di samping gawang dari Anthony kembali. Anthony mencoba. Masih lemah tendangannya teman-teman. Masih lemah tendangan teman-teman. Kembali Fiorentina mencoba membangun serangan. Kean. Sungguh luar biasa teman-teman. Apakah ini akan Anthony masih langsung dihentikan ya. Kembali di sini Anthony mencoba merebut bola. Free kick. Anthony kembali. Masih lemah menggunakan kaki yang tidak biasanya teman-teman. Kembali Real Betis mencoba membangun serangan. Anthony kembali. Isco. Masih di samping ya teman-teman. Kembali Kean.
Masih bisa hentikan Kean lagi. Ditarik teman-teman. Ditarik teman-teman. Permainan mulai terlihat kasar ya. Panas sekali teman-teman pertandingan kali ini. Kembali coba Fiorentina. Masih bisa diselamatkan ya. Kembali Fiorentina mencoba. Masih bisa dijatuhkan tadi. Masih jauh teman-teman. Anthony. Akhirnya Real Betis menyamakan kedudukan teman-teman. Kalau ini bisa bertahan maka Real Betis akan lolos ke final ya teman-teman. Pertandingan selesai dan akhirnya Real Betis pastikan diri lolos ke final ya teman-teman, Piala Eropa. Sejarah bagi Real Betis. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bagaimana keseruan pertandingannya ya teman-teman. Pertandingan berlanjut ke extra time, kedua tim saling menyerang, tensi semakin tinggi hingga akhirnya momen emas datang ya teman-teman. Di menit-menit akhir Ade Ezelzoli teman-teman menampakkan kemalu di depan gawang dan mencetak gol yang membawa Real Betis unggul secara agregat 4-3 teman-teman. Tadi gol yang kita saksikan bersama ya melalui update teman-teman. Anthony terlihat menangis dalam peluit akhir, berbunyi ekspresi emosional dari pemain yang sempat disorot di Manchester United kini jadi pahlawan di Real Betis teman-teman. Dan juga jangan lupakan penampilan luar biasa dari Johnny Cardoso teman-teman, gelandang muda yang tampil penuh dengan selamat. Dan jangan lupakan penampilan luar biasa dari Johnny Cardoso teman-teman, gelandang muda yang tampil penuh dengan semangat selama 120 menit. Real Betis kini melangkah ke final UEFA Conference League dan akan menghadapi raksasa Inggris yaitu Chelsea teman-teman di Wrocław, Polandia 28 Mei mendatang teman-teman. Kita nantikan saja apakah Real Betis mampu mengalahkan Chelsea teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya ingin sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.